model pembelajaran berbasis masalah atau biasa yang disebut dengan problem based learning. Menurut Arendt, problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang nyata, sehingga para siswa dihadapkan untuk menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri, dan juga merupakan salah satu modal pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Lalu pelaksanaan model pembelajaran based learning juga mempunyai 5 tahap proses. Yang pertama yaitu ada proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan juga memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan juga mengajukan masalah. Lalu tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini guru membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen, dan juga mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Lalu tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Kelihatannya pada semangat ya pada belajar hari ini. Semangat dong. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dulu. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan observasi terlebih dahulu. Siapa yang hadir hari ini? Kita lihat ya. Salis, Hadir, Bu. Sagita, Hadir, Bu. Denden, Hadir, Ibu. Ananda, hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Kita menyelesaikan materi pada minggu yang lalu. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu kita akan coba bahas mengenai proses masuknya Islam di Indonesia. Baik, Bu. Ibu. Baik, sebelum materi ini disampaikan, Ibu ingin bertanya dahulu nih kepada kalian, apa nih yang kalian ketahui terkait proses masuknya Islam di Indonesia, dan apa aja sih jalur yang kalian ketahui? Ayo dong. Saya, Ibu. Kalau setahu saya ya, untuk proses masuknya Islam ke Indonesia itu melalui beberapa jalur utama. Nah, yang saya ketahui itu ada 3 jalur, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, dan jalur pendidikan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Denden. Selanjutnya ada yang ingin menjawab
lagi? Silakan. Saya mau izin menambahkan, yang saya tahu proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada dari jalur akulturasi budaya dan tasawuf juga, Bu. Iya, bagus, benar juga ya. Jadi beberapa jalur tersebut merupakan jalur proses masuknya Islam ke Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Anda Sagita. Topik ini sangat menarik ya, karena menunjukkan bagaimana agama Islam ini berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Ibu ingin kalian semua terbuka dan siap untuk belajar hal-hal baru tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nah, dengan memahami proses ini, kita akan dapat menghargai keragaman budaya dan agama di Indonesia serta memperkuat rasa pertumbuhan, persatuan, dan kesatuan di antara kita semua. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas materi ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa saja? Kita cek terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Kedua, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi proses masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong kalian untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah agama Islam sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kalian. Dicatat ya, anak-anak. Siap, Bu. Bu. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia? Ibu boleh diulang pertanyaannya? Yang pertama, apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia? Kedua, identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan Islam bisa diterima dan berkembang pesat di Indonesia, padahal sudah ada agama Hindu dan Buddha. Sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Baik. Untuk sistemnya nanti secara berkelompok kalian untuk mendiskusikan permasalahan tersebut ya. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya 15 menit? Cukup. Nanti setelah itu setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Silakan kalian buat dua kelompok. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Gak usah malu-malu. Sudah selesai ya, waktunya juga sudah habis. Selanjutnya Ibu akan tunjuk siapa nih yang harus maju ke depan. Saya tunjuk kelompok 1, silahkan maju ke depan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nina Madina Putri dan saya Salisa Musona. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana pertanyaan pertama ini, pertanyaannya apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam di Indonesia? Jawabannya yaitu manfaatnya untuk mengetahui
perkembangan Islam serta dapat mengetahui tempat-tempat sejarah Islam itu, yang dimana contohnya ya, ada tempat seperti Masjid Demak dan Masjid Raya Baitul Rahman. Baik, jadi untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya yaitu orang-orang pribumi yang memiliki karakter yang ramah serta ajaran Islam disampaikan itu sederhana dan mudah untuk dipahami. Oke, baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok santri. Terima kasih untuk Salis dan Enden. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban nomor 1. Manfaat yang kita dapatkan jika mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, dan juga kita dapat mengetahui siapa saja yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Nah, untuk jawaban nomor 2, bahwa Islam di Indonesia itu dapat menyebar dengan mudah karena Islam tidak mengenal kasta atau tidak membeda-bedakan strata sosial. Nah, bahkan syarat masuk Islam juga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik Bu, mungkin segitu yang kami sampaikan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudari Sabita dan Ananda. Beri tepuk tangan untuk silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi proses masuknya Islam ke Indonesia sekaligus menyinggung mengenai permasalahan dan hasil diskusi yang tadi kalian presentasikan di depan. Materi yang akan Ibu sampaikan mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur agama Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Nah, pada tahap permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga abad ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim di Arab, Persia, dan India ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat. Dan yang kedua ada perkawinan. Perkawinan ini antara pedagang Muslim dengan putri bangsawan pribumi di masa lalu, sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, putri bangsawan sering tertarik untuk menikahi pedagang Muslim dikarenakan status sosial yang lebih tinggi dan keuntungan ekonomi yang dihadirkannya. Nah, sebelum menikah, mereka diminta untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Keluarga-keluarga ini kemudian akan menjadi pusat penyebaran Islam, membentuk kampung-kampung, daerah-daerah, bahkan kerajaan-kerajaan Muslim. Pernikahan semacam ini juga akan mempercepat proses Islamisasi, dikarenakan ketika bangsawan atau pemimpin politik masuk Islam, pengikut mereka akan mengikuti secara maksudnya akan mencontoh mereka. Yang ketiga ada pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara yang sederhana. Menurut Kiai Haji Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halakoh. Pembelajaran halakoh ini merupakan cikal bakal pendidikan pesantren.
sistem kasta, hal kaya, agama Hindu dan Buddha. Dan orang-orang pribumi terkenal dengan ramah tamahannya, sehingga Islam juga mudah diterima. Baik, dari materi yang saya sampaikan barusan, yaitu mengenai materi proses masuknya Islam ke Indonesia, coba satu orang dari kalian bisa menyimpulkan materi tersebut. Dipersilakan ya. Ayo, siapa yang mau? Jadi kesimpulan dari materi kali ini mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, dan yang ketiga itu jalur pendidikan. Dan dari pertanyaan yang ibu tadi ajukan, mungkin manfaat untuk mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia itu supaya kita bisa mengetahui tempat-tempat bersejarah, dan kita juga bisa mengetahui siapa yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, faktor yang menyebabkan Islam bisa berkembang pesat di Indonesia itu ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu proses untuk masuk ke dalam Islam itu sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di Islam itu tidak mengenal sistem kasta seperti yang ada di agama Hindu Buddha. Kemudian di Islam juga ajarannya sangat mudah dipahami. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Salis telah menyimpulkan materi untuk hari ini. Nah, sebelum saya tutup ya dari materi yang sudah disampaikan, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak.